Rida Febi Kusumawardani. Saya dari kelas M1 dengan NIM 2310418009. Pak Adi, neng di bapak saiki, aku arep cita-cita babagan perjalananku, ngoleksi analisis lingkungan bisnis, sekali usaha kanggo ngerteni pasar. Pak Adi, nonton video iki, aku pengen cerita kabeh sing wes aku lakoni. Pak Adi, nonton video iki, nama saya Rida Febi, kabeh tak buka. Pak Adi, muga-muga bapak seneng ngerteni kabeh analisis pastel, SWOT dan TOS, aku sinau kabeh. Ngoleksi ancaman, peluang, kekuatan, lan kelemahan. Pak Adi, aku wis ngakoni kabeh iki. Pak Adi, nonton video iki, aku pengen cerita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Rida Febi, kabeh tak buka. Pak Adi, muga-muga bapak seneng ngerteni kabeh, aku ngerti proses iki ora gampang, tapi aku tetap semangat, tetap maju. Suatu hari saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas besar yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas itu adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa yang semangat belajarnya, termasuk saya yang entah bagaimana, entah mengapa, sangat sering terlambat mengerjakan tugas, menjadikan atmosfer kelas ini seperti konser dangdut. Pak Adi bilang, kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, PESTEL, dan TOS. Jangan lupa tugasnya. Saya pun mulai mencari tahu tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget buat perusahaan. Soalnya perusahaan harus tahu apa yang terjadi di luar sana dan di dalam perusahaan agar bisa bertahan dan berkembang. Jadi analisis lingkungan bisnis itu kayak GPS buat perusahaan, memberi arah yang jelas. Mungkin Pak Adi juga bilang begitu, tapi saya baru ngerti sekarang. Tiba-tiba lagu Kopi Dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu jadi teman setiap kali saya menghadapi tugas yang membingungkan. Goyang Kopi Dangdut biar semangat, pikir saya sambil mengetikkan penjelasan tentang analisis SWOT. Pagi datang, matahari bersinar terang. Ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras, jangan pernah merasa lelah.
Goyang tubuhmu biar semua terasa ringan. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilang penat. Jangan takut terus berjuang, kopi dangdut hidup penuh warna. Hari baru, jangan sia-siakan waktu. Ambil kesempatan buat semua jadi hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang. Sambil menyeruput kopi, jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilangkan penat. Jangan takut terus berjuang, kopi dangdut hidup penuh warna. Kopi panas teman sejati, saat semangat hilang kopi yang hadir. Bersama dangdut semua jadi asik. Analisis SWOT untuk Universitas Pancabakti. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Universitas ini memiliki fakultas-fakultas dengan reputasi yang bagus dan akreditasi tinggi. Dosen-dosen berpengalaman dan risetnya juga menarik. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Infrastruktur yang kadang kurang memadai seperti ruang kelas yang terkadang penuh sesak. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, bisa membuka program-program baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman seperti program teknologi atau kewirausahaan. Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman, persaingan ketat dengan universitas lain lebih modern dan sudah lebih dulu mengembangkan program-program baru. Universitas Pancabakti hebat dan jaya, fakultasnya punya reputasi yang tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, akreditas tinggi, makin bersinar. Goyang analisis SWOT kita cermati, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, mari goyang analisis SWOT biar paham. Kelemahan kadang ruang kelas penuh sesak, infrastruktur masih butuh banyak perbaikan, tapi peluangnya besar, bisa buka program teknologi atau wirausaha makin maju. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas agar makin berkembang. Goyang analisis, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis biar paham. Ancaman ada, persaingan makin ketat, tapi kita optimis bisa bersaing kuat. Dengan program baru pasti lebih hebat. Goyang analisis SWOT kita cermati, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.
Goyang analisis biar paham tentang universitas agar makin berkembang. Semangat yang menggebu-gebu, saya melanjutkan untuk menulis analisis pestel. Pestel untuk Universitas Pancabakti. P. Politik atau political. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam hal pendanaan. Yang kedua itu E, yaitu ekonomi. Perubahan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat mahasiswa. Selanjutnya S untuk sosial dan budaya. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong menjadi lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi. Selanjutnya T, yaitu teknologi. Perkembangan teknologi seperti pembelajaran online membuka peluang untuk universitas mengembangkan kurikulum berbasis digital. Yang selanjutnya ada environmental atau lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Dan yang terakhir ada L, yaitu legal or hukum. Peraturan-peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang sering berubah perlu diikuti oleh universitas. Selanjutnya saya akan menulis analisis TOS untuk Universitas Pancabakti. So, yaitu strange opportunity. Memanfaatkan kekuatan dalam riset dan pengajaran untuk membuka program-program baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya itu ada WO, weakness opportunity, yaitu meningkatkan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah atau kerja sama dengan sektor swasta. Yang terakhir itu ada ST, yaitu strength and threat, memperkuat posisi universitas dengan memperjelas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Selanjutnya itu ada WT, weakness threat, mengatasi kelemahan dalam infrastruktur dengan mencari solusi efisien dan menambah sumber daya untuk menanggulangi ancaman dari universitas lain. Nah, dengan TOS, Universitas Pancabakti akan terus maju. Goyang TOS, kita semua sukses bersama. Saat saya selesai menulis TOS, saya pun teringat dengan tugas komentar yang ada di Google Classroom. Tugas yang harus saya kerjakan yang nilainya 30% itu benar-benar menakutkan. Apalagi kalau mengingat Pak Adi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya analisis lingkungan bisnis bagi masa depan perusahaan. Saat saya menunggu lama untuk berpikir lebih lanjut, tiba-tiba lagu Aku Bukan Bang Toib mengalun dengan semangat. Ya ampun, harus segera selesai ini. Aku bukan Bang Toib yang hidup penuh harta, tapi aku punya semangat untuk raih cita-cita. Bekerja keras tiap hari tanpa henti mengejar impian, biar hidup lebih berarti.
Aku bukan Bang Toib yang kaya raya, tapi aku punya tekad takkan pernah menyerah. Aku bukan Bang Toib, tapi pasti sukses. Aku berjuang dengan penuh hati, tak peduli jajan panjang. Aku takkan berhenti, keringat dan doa jadi teman setia. Masa depan cerah, aku percaya itu. Pun mengetikkan komentar saya dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Menggunakan analisis SWOT, pastel, dan TOS membantu perusahaan merumuskan strategi yang baik. Dengan tugas yang akhirnya selesai, saya merasa lega seperti baru saja menang lomba dangdut. Terima kasih Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis jadi lebih menyenangkan. Terima kasihku Kopi Dangdut yang memberi semangat saat belajar di tengah tugas yang menumpuk. Kau hadirkan keceriaan buatku, tak lelah. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang. Mereka membuat perjalanan ini belajar analisis jadi lebih menyenangkan. Bang Toib, kau pun hadir dengan semangat tak kenal lelah. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang. Terima kasih semuanya buat hari-hari yang penuh warna. Dengan kalian belajar jadi seru. Terima kasih semua teman-teman itu. Setelah berhasil menyelesaikan tugas analisis lingkungan bisnis untuk Universitas Pancabakti, saya pun memutuskan untuk melakukan introspeksi. Ya, analisis SWOT, pastel, dan TOS untuk diri saya sendiri.
Tentu saja, proses ini harus diselingi dengan lagu-lagu favorit saya agar lebih semangat. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama itu ada analisis SWOT untuk diri saya sendiri. Strange, kekuatan. Saat saya mulai berpikir tentang kekuatan saya, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza mengalun dengan lembut. Cinta luar biasa. Itulah aku yang punya semangat tak terbendung. Saya menyanyikan dalam hati. Kekuatan saya terletak pada kemampuan belajar yang cepat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman bekerja dalam berbagai proyek yang membuat saya siap menghadapi tantangan. Kekuatan saya terletak pada belajar cepat, rasa ingin tahu selalu tak pernah padam, adaptasi dengan lingkungan baru. Saya bisa menjadi yang terbaik dengan tekad yang kuat. Kekuatan saya bukan hanya hal biasa, kemampuan belajar, rasa ingin tahu tinggi. Bekerja dalam proyek saya hadapi semua, bukan hanya sekedar ini kekuatan saya. Pengalaman saya banyak menghadapi tantangan, dari setiap proyek saya belajar banyak hal. Kemampuan belajar, rasa ingin tahu tinggi. Bekerja dalam proyek saya siap hadapi semua, bukan hanya sekedar ini kekuatan saya. Dari tantangan saya bangkit lebih kuat, dengan belajar saya temukan jalan. Setiap rintangan saya hadapi dengan yakin, tak ada yang mustahil bila kita terus maju. Kekuatan saya bukan hanya biasa. Dengan tekad dan semangat, saya pasti bisa. Kekuatan saya bukan hanya biasa. Saya siap meraih semua yang ada. Weakness, yaitu kelemahan saya. Lalu saya mulai berpikir tentang kelemahan saya. Tiba-tiba abang tukang bakso memecah suasana. Lagu ini bawa saya ingat kelemahan saya yang kadang suka menunda-nunda pekerjaan. Saya juga cenderung terlalu perfeksionis yang kadang membuat pekerjaan jadi terbengkalai. Kadang suka menunda pekerjaan. Kadang suka menunda pekerjaan jadi terbengkalai. Aku sadar itu kelemahan yang harus diubah. Terlalu sering tunda-tunda, akhirnya terjebak. Pekerjaan menumpuk jadi kacau balau. Kelemahan saya suka menunda-nunda, terkadang malah bikin semuanya terlambat. Perfeksionis memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Terasa berat bila tak sempurna,
semuanya sesuai kuinginkan, tapi seringkali ini justru hambat jalan. Pekerjaan terbengkalai tak selesai tepat waktu. Kelemahan saya suka menunda-nunda, kadang malah bikin semuanya terlambat. Perfeksionis memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Opportunity atau peluang. Ketika berpikir tentang peluang, lagu Jaran Goyang datang dengan penuh semangat. Peluang terbesar saya adalah dalam dunia pendidikan dan teknologi. Karena itu saya terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi saya dalam bidang ini. Dunia digital dan startup sangat menarik, dan saya ingin lebih mendalami bidang ini. Lagu sakitnya tuh di sini juga terngiang di kepala saya, dan saya pun berkomentar. Peluang yang ada mungkin membawa rasa sakit, tapi itu adalah bagian dan proses untuk berkembang. Peluang terbesar di dunia pendidikan, teknologi berkembang membuat dunia lebih canggih. Saya terus belajar mencari cara terbaik untuk memaksimalkan potensi di bidang ini. Yang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan. Dunia startup sangat menarik, saya ingin lebih mendalami jadi yang terbaik. Dunia digital membuka banyak pintu menjadi inovatif, terus berkembang. Dengan teknologi saya bisa lebih maju, menciptakan solusi, jadi bagian dari perubahan. Yang terakhir, ancaman atau threat. Tiba-tiba lagu sakitnya tuh di sini mengiringi pemikiran tentang ancaman yang datang dalam kehidupan saya. Kadang ancaman terbesar adalah ketidakpuasan, seperti perubahan cepat dalam teknologi yang bisa membuat keterampilan saya ketinggalan zaman. Tapi saya juga yakin dengan mengikuti peluang dan selalu berkembang, ancaman itu bisa saya atasi. Selanjutnya yaitu analisis pestel untuk diri sendiri. Yang pertama itu ada political or politik. Saya harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan profesional. Kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi arah karir saya. Saya sambil mendengarkan lagu Aku Bukan Bang Toib. Lagu ini memberikan semangat bahwa meskipun ada tantangan, saya harus tetap berjuang untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu yaitu economic or economy. Dampak dari kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi saya, terutama terkait biaya pendidikan dan kehidupan. Inflasi bisa mengurangi daya beli saya, tapi saya harus belajar beradaptasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Aku Cinta Kamu terdengar di latar belakang, memberi semangat untuk terus bertumbuh meskipun ada kesulitan ekonomi. Selanjutnya itu sociocultural or sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi saya. Saat ini saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi saya harus lebih inklusif dan memahami beragam perspektif. Lagu Sayang Via Valen melengkapi suasana ini, memberi rasa nyaman dalam beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada technological or teknologi. Saya harus terus belajar teknologi baru karena dunia digital berkembang pesat. Teknologi mempengaruhi hampir semua aspek hidup saya, dari pekerjaan hingga komunitas. Di sini Aku Bukan Bang Toib menjadi pengingat bahwa saya perlu terus memperbarui diri agar tidak tertinggal. Selanjutnya ada environmental
oleh lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi pilihan hidup saya, terutama terkait keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Lagu ayat-ayat cinta memberikan inspirasi untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Lingkungan iki pengaruh pilihan uripku, sumber daya alam kudu dikelola kanthi bijak. Aku kudu luwih peduli karo bumi iki agar anak cucu bisa nikmati alam iki. Ayat-ayat lingkungan mengajari aku keberlanjutan iku penting banget, merawat alam supaya tetap lestari, agar bumi iki tetap subur. Perubahan iklim dadi ancaman, kita kudu luwih waspada, ojo nganti terlambat. Atur sumber daya. Ayat-ayat lingkungan. Aku ngerti saiki. Aku kudu luwih peduli supaya bumi lestari, agar generasi mendatang bisa nikmati bumi sing asri, subur, dan ora rusak. And the last one is legal or hukum. Perubahan dalam peraturan baik di bidang pendidikan maupun di tempat kerja perlu saya ikuti dengan seksama. Saya harus selalu tahu yang berlaku tidak terjebak. Saya harus selalu tahu apa yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Ayah pun memberikan nuansa lembut bahwa saya harus bekerja dan menjaga tanggung jawab dalam setiap tindakan. Selanjutnya yaitu ada analisis TOWS untuk diri saya sendiri. So, strange opportunity, memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk mengembangkan diri di bidang yang terus berkembang. Dengan peluang besar dalam dunia digital dan pendidikan, saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. WO, weakness opportunity, saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-nunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar lebih disiplin. Dengan memanfaatkan peluang untuk belajar, manajemen waktu dan produktivitas saya bisa lebih efisien. Strength and threat. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan lebih percaya diri. Weakness and threat. Kelemahan dalam hal kurang percaya diri dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang. Namun, saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan memperbaiki kebiasaan buruk saya. Dengan semua analisis ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Lagu-lagu seperti Jaran Goyang, Sakitnya Tuh di Sini, Ayah, dan Cinta Luar Biasa telah menemani perjalanan saya, membuat segala sesuatu lebih ringan dan penuh semangat. Kini, dengan semua analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS, saya lebih memahami diri saya sendiri dan tentunya lebih siap meraih masa depan yang cerah.